dalam 24. Matius 1:24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kan di situ kan jelas kan di ayat 25 kan. Nah, dia mengambil menjadi istrinya loh, Bang. Iya, di ayat yang ke-18 tadi kan sudah jelas kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan gitu. Ayat 24, Bang. Iya, karena ini apa namanya? Di sini kan bertunangan. Bang, ayat 24-nya dulu baca dong. Coba saya ke ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nah, jadi begini Mr. Law. Makanya saya bilang, Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Tetapi ini kita pakai bahasa lagi ya. Makanya kenapa saya selalu melarikan ke surat Toha. Itu Allah langsung memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Langsung memperkenalkan dirinya. Bahkan kepada Nabi Musa pun juga. Itu Toha 14 itu menceritakan Allah itu berfirman kepada Nabi Musa sebenarnya. Nah, jadi kepada Nabi Musa sudah memperkenalkan Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israil itu adalah Allah. Cobalah Bang, nama abang ini misalnya Joseph. Tapi apakah sampai ke Arab berubah menjadi George atau apa? Ke Indonesia berubah lagi menjadi Jusip? Enggak Bang. Nama itu kalau aku ke Argentina, namaku berubah nggak ya? Daya. Daya. Kan begitu. Tapi sabun Daya. Gitu loh maksudnya Bang Lau. Kalau nama itu berarti tidak akan bisa berubah Bang. Iya gini Kak Nora. Berarti sesuai dengan apa yang kakak sampaikan itu, dari coba saya kasih satu pertanyaan yang simpel saja. Sesuai dengan tema di sini, apakah Isa itu sama dengan Yesus Kristus? Oke. Gini Bang ya. Ini kalau ditanya ke pribadi saya jujur saya tidak mau menyamakan tentang penceritaan. Karena ada cerita riwayat tentang Nabi Isa dengan Yesus, kalau menurut Bible dengan Al-Quran itu berbeda. Bahkan ada yang tidak termaktub di dalam Bible. Contoh, Nabi Isa ingin menyelamatkan nama ibunya. Bukan menyelamatkan ibunya dari rajam ya.
Karena rajam orang Yahudi itu berlaku kalau ada dua saksi dan perempuan itu kedapatan berzina dengan si laki-laki. Makanya Siti Miriam itu tidak dirajam, tetapi dituduh. Bedakan yang sudah kedapatan berzina, bedakan dituduh sebagai wanita penzina. Kalau dituduh itu artinya penuduhan saja. Tidak bisa dibuktikan. Kecuali memang terbukti dia berzina. Harus ditampilkan dua saksi. Dan laki-laki yang berzina dengan Siti Miriam. Baru bisa dirajam. Yang merajam pertama itu adalah saksi yang membenarkan mereka itu berzina. Baru anggota keluarganya. Baru orang-orang sekitarnya. Itu kalau menurut hukum Yahudi. Kalau ada kedapatan berzina. Tetapi Siti Miriam itu masih dituduh. Dia wanita penzina. Untuk menyelamatkan nama ibunya, untuk menyingkirkan penuduhan itu, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Yaitu apa? Ketika Nabi Isa dalam buayan, ia bisa berbicara. Untuk menyelamatkan nama ibunya. Tujuannya itu. Nah, beda kalau di dalam Bible. Bagaimana mungkin seorang wanita perawan suci bisa disandingkan dengan laki-laki? Itu nggak perawan lagi. Karena sudah dikatakan itu, Yusuf yang baik hati tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya. Dia berniat untuk menceraikan istrinya secara diam-diam. Lalu datang malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Yusuf, janganlah kamu takut mengambil Maria menjadi istrimu. Untuk menyelamatkan, menjadikan Maria ini bukan wanita penzina, disandingkan dengan seorang laki-laki. Terus masih dikatakan perawan suci. Ini nggak masuk akal. Bukan istrinya Kak Nora. Kalau di dalam Bible itu Yusuf itu tunangannya Maria. Maria. Oke, kita baca ya Bang ya. Bagaimana? Kita buka di dalam Matius. Sama aja Kak. Bertunangan pun dalam Yahudi itu nggak boleh. Nah itu. Apalagi bermalam bareng-bareng di penginapan. Ya, wajib dirajam sampai mati. Dirajam nih. Nah, ini ya, saya buka ya Bang ya. Itu kan ada yang kisah di Bible itu Kak, yang siapa mereka bermalam di penginapan itu? Siapa? Izin. Di ayat berapa Kak Nora? Matius 1 mulai baca dari 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu saya bilang. Terus apa dikatakan yang terakhirnya ini? Bentar ya. Nah, di dalam 24. Matius 1:24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kan di situ kan jelas kan di ayat 25 Kak. Nah, dia mengambil menjadi istrinya loh Bang. Iya, di ayat yang ke-18 tadi kan sudah jelas kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan gitu. Ayat 24 Bang. Iya, karena ini apa namanya? Di sini kan bertunangan. Bang, ayat 24-nya dulu baca dong. Coba saya ke ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Iya, saya lanjut ke ayat 25 Kak. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dari Yusuf yang sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Seperti itu loh Pak.
Nah, istrinya. Sekarang bang, ini istrinya loh bang. Iya, di ayat 25 kan jelas keterangannya, Kak. Kayak kalau lah itu kan tunangannya yang diharuskan menjadi istrinya, yang apa namanya, di ayat 25 kan jelas keterangannya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakannya Yesus. Apakah seorang yang dinamakan suami istri itu tidak harus bersetubuh? Abang, Loh, gimana sih Ter? Lucu begini. Lucunya di mana coba? Coba menurut mereka hidup suami istri satu ranjang tapi nggak. Coba menurut Kak Nora, coba ini ditanggapi ayat 25 coba. Begini bang, Salah. begini bang. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaannya bang, Matius tahu dari mana kalau Maria tidak disetubui oleh Yusuf? Ngintip kali. Ada CCTV. Abang logika bang. Matius tahu dari mana? Sementara murid-murid Yesus yang 12 rasulnya ini, yang rasulnya ini dikatakan tidak pernah bertemu dengan ibunya Yesus. Kalau pernah bertemu, tunjukkan sama saya. Maksudnya gimana? Coba bilang. Tulisan Matius ini bang, Matius tahu dari mana kalau Yusuf tidak menggauli Maria selama Maria hamil? Ya, itu kan privasi. Iya benar loh bang. Masa bisa pula Bang Mr. Lau tidak berhubungan intim dengan apa mesti diceritakan sama yang lain? Aku Korelasi. bisa tahu gitu. Iya. Intinya begini bang, aku menceritakan Bang Mr. Lau ini nggak berhubungan intim sama suaminya, sama istrinya selama sekian bulan. Nah itu orang kan bertanya bang pasti, Dio Pratama tahu dari mana? Nah gitu bang. Lagian juga yang namanya suami istri itu kalau mereka tidak berhubungan badan bukan berarti batal suami istrinya. Banyak kok suami istri nggak berhubungan badan setahun, 2 tahun. Jadi menurut Kak Nora, yang dimaksud di ayat ini Yesus itu adalah hasil hubungan badan, begitu ya? Oke, gini bang, boleh saya pendapat saya bang? Boleh izin ya bang ya? Gak apa-apa, Maaf silakan. kalau nanti salah ya. Oke. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kenapa Matius mencatatkan Yusuf tidak menggauli Maria agar tetap dikatakan Siti Maryam itu adalah wanita perawan. Coba ayat gini Kak Nora, ada nggak ayat selain ini yang menerangkan bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan memberi nama dia Yesus seperti itu? Di dalam Lukas bang, kita buka Lukas 2 ya bang ya, izin ya bang. Lukas 2, kita buka dari nomor, ini yang saya bingung. Ini dikatakan Maria mengambil Yusuf, Maria diambil Yusuf sebagai istrinya. Kita buka di dalam Lukas 2 bang. Lukas 2 nomor 4, saya bacakan ya bang. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ini Maria dengan Yusuf sudah pada waktu itu mereka sudah pergi dari kota mereka mau ke Bethlehem. Ceritanya ini mereka berdua loh bang. Di dalam Matius, Maria dengan Yusuf sudah menjadi suami istri. Tetapi di dalam Lukas, Maria masih bertunangan. Nah, ini yang jadi lucunya lagi bang. Ayat 6-nya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah ini ceritanya bingung saya bang. Matius mengatakan Maria dengan Yusuf itu sudah menjadi suami istri. Lukas mengatakan Maria masih bertunangan dengan Yusuf, tetapi pada waktu itu mereka hendak mengungsi pergi ke Bethlehem. Di situ Maria mau bersalin abang. Tapi statusnya masih
masih tunangan. Kalau keterangannya kan sama Kak Nora, keterangannya kan di Matius tadi, baik di Lukas pun status antara Maria dan Yusuf itu kan bertunangan, bukan? Bang, Matius 1 Iya. nomor 24, Maria diambil Yusuf menjadi istrinya, Bang. Ya jangan berpatokan di satu ayat itu juga loh Kak. Oh, Bang. Keterangannya kan lengkap satu perikop gitu. Begitu kalau begitu jangan berpatokan kepada yang 1:18 ya, Bang. Di situ masih tunangan. Tetapi di dalam Matius 21 nomor 24, akhirnya Yusuf melakukan perintah apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Jangan dilupakan itu, Bang. Akhirnya Yusuf bangun, dia mengikuti perintah yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Akhirnya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 5, itu ternyata Maria dengan Yusuf masih status tunangan. Ayat 6-nya Maria mau bersalin. Atau gini deh Kak Nora, coba mungkin di dalam Al-Quran lebih detail penjelasannya coba tentang Isa itu seperti apa? Maksudnya dari Bang Dio, silakan Bang. kelahirannya di kota mana? Nggak ada bang. Kalau dalam Al-Quran, Maryam itu wanita yang suci. Walam yamsasni bashar. Tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuh aku. Kan kisah ketika malaikat itu datang, memberikan kabar gembira kepada Maryam. Maryam mengatakan, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya punya anak sedangkan tidak ada satupun manusia yang pernah nyentuh aku. Jadi kalau dalam Al-Quran itu bang, mereka dimuliakan banget. Terus kenapa bisa dia punya anak Bang? Ya atas kuasa Allah. Atas kuasa Allah. Iya. Berarti Tunggu dulu Bang Lau. Kalau begitu kenapa Bunda Maria juga bisa punya anak? Iya sama aja kan pertanyaannya. Kalau Abang bilang karena ada Yusuf, berarti Yesus hasil dari Hebat Yusuf. dong. Kayak gitu. Iya, nggak hebat dong. Sebenarnya begini Bang Lau. Sebenarnya Islam dan Kristen itu sama-sama poin dari sisi ya dia lahir bukan dari hasil hubungan biologis. Itu poinnya kita sama di situ. Cuman bedanya kalau Kristen menuhankan Yesus, kalau kami enggak bang. Itu bedanya di situ doang. iya, Makanya banyak Bang Dio, saya sepakat kalau iya, seperti yang makanya Abang banyak sampaikan tadi. Iya, makanya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu bang yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan Tuhan. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Itu kalau abang baca tuh lebih dari satu ayat. Banyak sekali. Yang intinya mereka dimuliakan, ibunya dimuliakan, Nabi Isa pun dimuliakan, begitu abang. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita apalah itu nggak ada. Yang menjadi pertanyaan saya gini loh Bang, berdasarkan kedua kitab tersebut, di mana Isa dan Yesus itu adalah menurut saya yaitu sosok yang berbeda begitu. Karena dari semua kisahnya itu ada kemiripan namun berbeda jauh gitu loh. Contoh di yang tertulis di coba abang periksa di sana di surat An-Nisa 157 ya. Kenapa ya bang An-Nisa 157? Wa qataluhu wa salabuhu, banyak bang, bukan cuma di situ. Ya, satu dulu bang, coba kita dari ayat itu dulu, ayat An-Nisa 157 iya. Wa qataluhu wa salabuhu walakin syubbiha lahum. Kenapa bang itu ayatnya? bentar bang, saya coba cek ya. Ya silakan. Aku suka sama Mr. Loni, orangnya santun. Ngapain? Buat apa kita ribut-ribut Kak Nora? Nggak ada, kita mau belajar kok, nggak ada gunanya kita ribut-ribut. Makin bibirmu loh Bunda Nora. Kenapa? Kalau kita ribut-ribut, yang menonton kita bukan malah ingin mengetahui loh, malah ikutan menghujat. Buat apa? Nggak ada gunanya. Itu Iya. sepakat bang Lo.
Tante, nanti setelah 70 tahun masih tegang terus nggak? Kalau masih tegang itu wajar itu loh, manusiawi itu. Ini Bang Dio ya, coba saya bacakan ya yang di An-Nisa 157. Kami menghukum pula sebentar ya, coba dari 156. Tapi sayang sekali Kak Nora, saya ketiduran tadi malam ya. Itu salahmu Bang. Nggak di ini ya, nggak di keadaan Dipanggil panggil gitu. padahal speakernya Dipanggil, saya Bang. besarin loh. Iya, Di Bang, rumah. dipanggil-panggil. Oh iya. Dimakan kan? Habis kelamaan saya, soalnya gini, kalau lagi ada orang yang ngobrol gitu, malas saya motong-motong gitu. Jadi saya Iya, diam dulu, saya tungguin gitu. Berarti abang beradab berarti. Ya, berarti abang beradab. Ternyata ketiduran. Gini Bang, Bukan. 150. Nggak dapat poinnya juga kalau motong-motong. Iya benar Kak, benar. Masya Allah, Kak Lulu, Bang IS, terima kasih hadiah-hadiahnya. Semoga Allah berkahi Bang Agus, Bang Jelani. Semoga Allah berkahi hartanya kalian semua. Biburmu loh Bunda Nora, pantasan Bung Dio betah ngaco kau makin. Ayat 156. Ya, Kami juga kufri. menghukum mereka karena kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan palsu lagi sangat keji. Ayat 157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih berpendapat tentang pembunuhan Isa, lalu dalam keraguan-raguan terhadapnya mereka benar-benar mengetahui siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Seperti itu Bang. Iya. Berarti berdasarkan ayat ini Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, begitu kan Bang? Iya, betul. Nah, yang menjadi ini Bang, yang menjadi apa namanya, yang perlu kita koreksi di sini, coba kita kaitkan ayat ini ya, atau kita korelasikan ayat ini dengan yang tertulis di Matius 27. Terus ya, biar kita tahu siapa yang tidak disalib begitu. Coba dibacakan Kak Nora, Matius 27. Bang Dio, 27. Ya, silakan. Enggak, saya apa ya? Bang Dio dulu yang masuk bentar ya. Bentar, saya ada. Iya, iya. ya poinnya apa Bang di Matius itu? Sebenarnya sih banyak ya, boleh kalau kita baca dari ayat 1 nanti terlalu ini ya, karena di sini di dalam Bible itu kan terunut dia kisahnya seperti apa. Coba Abang bacakan di Matius 27 ayat 11 Bang, sampai ke ayat 20 aja dulu, biar kita tahu siapa yang disalib sebenarnya begitu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaulah, ini panjang kali nih Bang. Atau ayat 16 saja langsung. Jawab Yesus, engkau sendiri 16 saja. 16, 17 dan 20 ada. 16 dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Gitu. Ya, ya. Mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ya, poinnya apa Bang? Iya, di ayat itu kan jelas Bang. Kalau kita ambil satu korelasi ya, tadi kan keterangan dari Al-Quran itu bahwasanya Isa tidak disalib. Di sini malah jelas loh Bang, siapa yang disalib
dan siapa yang tidak disalib begitu. Dari Matius 11. Yang disalib siapa? Yang disalib di sini adalah seperti yang tertulis di ayat Barabas. 17, karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Seperti itu. Berarti yang disalib itu adalah Yesus Kristus, sementara yang tidak disalib itu adalah seorang Barabas yang dikatakan sangat terkenal kejahatannya. Seperti itu, Bang. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Ya, kalau abang mengatakan, iya, aku paham, aku udah dapat poinnya abang. Jadi abang ingin membenturkan bahwa surah An-Nisa 157 itu kan ini dalam perspektif kalau kita sepakat bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama ya. Begini teman-teman, Bang Lau kan mengatakan ini ada kontradiksi di Al-Quran, dikatakan Nabi Isa itu nggak disalib, ya kan? Tapi di Matius ini dia disalib. Itu kan Bang intinya. bukan loh, Bang. Tadi yang Oh ya, apa? Tadi yang kita bacakan bukan saya yang mengatakan loh. Tadi yang kita bacakan kan dari ayat An-Nisa 157 seperti itu kan. Ya, keterangannya di Isa sana nggak disalib. bahwasanya Isa Isa nggak tidak disalib. Seperti Ya. itu kan. Nah, Dan terus? berdasarkan yang tertulis di dalam Bible di Matius 27, di Matius 27 di sana jelas keterangannya siapa yang tidak disalib. Yang tidak disalib itu adalah Barabas, di mana di ayat 16 tadi dijelaskan, dan berarti ada di dalam penjara seorang yang Iya. terkenal kejahatannya bernama Barabas. Yang Iya. tidak disalib itu adalah seorang yang bernama Barabas. Iya, Dan yang disalib intinya- itu adalah Yesus Kristus. Iya, ya Seperti benar. itu. Ya udah benar, berarti menurut abang di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu nggak disalib, sedangkan di Matius yang abang bilang tadi Nabi Isa alias Yesus ini disalib, gitu kan? Nah, coba abang baca di Matius 26-nya nomor 35. Enggak, coba di itu aja dulu, Bang, yang tadi aja. Bang. Iya, paham. Kalau abang mengatakan tetap ngotot bahwa Yesus lah yang disalib di situ, kan Yesus mengatakan sebab anak manusia itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu pas di pengadilan itu. Berarti siapa yang disalib itu? Kan ada mis pemahaman di situ kan. Iya, keterangannya di ayat tadi, Bang, jelas Iya. bahwasanya yang tidak disalib itu adalah Barabas dan yang Betul. disalib adalah Yesus Kristus, seperti itu loh. Yang menjadi pertanyaan Iya. saya, menurut ayat ini kita korelasikan dengan An-Nisa 157 tadi. Berarti di sini kan Isa itu adalah sosok yang bernama Barabas ini. Apa seperti apa gitu? Enggak. Jadi perlu abang ketahui. Bang Dio, saya tinggalkan ya. Kalau Ya, Bang ya. Dio mau ada sesuatu sholat, coba Pak Turiman, halo Pak Turiman. Pak Turiman. Iya. Kalau nanti Bang Dio ada mau sholat atau kepentingan, Pak Turiman yang masuk ya. Baik. Ini masih santun, Masya Allah, saya masih menghargai beliau. Baik, Oke, baik. Bang Mister Lau, sebentar ya, saya izin dulu. Padahal aku masih mau cerita sama Kak Nora loh. Pak, saya izin memotong. Oh iya, boleh. Silakan Kak. Silakan Kak Nora. Oke, Bang Dio. Bang Lo, iya. Iya. Silakan Bang Lo. Jadi gini Bang Lo, ya kan? Kan di dalam An-Nisa itu mereka tidak membunuh, mereka dalam persangkaan, ya kan? Nah, pertanyaannya di Bible saudara itu yang ingin membunuh Yesus itu siapa sebenarnya? Nah, tadi Bang Dio mengatakan di fakta persidangan ketika disidangkan di pengadilan agama itu sudah janggal, mencelup di tengah-tengah itu, ya kan? Apakah seorang Mesias? Itu kan sebenarnya klarifikasi. Nah, kemudian Ya. dia jawab, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan, ya kan gitu. Yang Jadi berkuasa, diawali dari Yohanes 11:40-44. Salah satu di Bible saudara, tidak ada di Bible lain,
selain Yohanes 11:40-44 ya. Jadi terbelah dua di situ tuh. Ketika kita mulai masuk Yohanes 11:45-58 ya kan, di mana Yesus yang asli memberikan mukjizat bisa dengan izin Tuhan menghidupkan orang mati, terbelah dua nih ya. Di nomor 45, banyak orang Yahudi yang datang kepada Maria dan melihat apa yang diperbuat kepadanya. Nomor 46, tetapi beberapa dari mereka pergi kepada orang Farisi dan memberitahukan kepada mereka apa yang diperbuat Yesus. Nomor 47, lalu imam-imam kepala dan Farisi mengumpulkan mahkamah agama dan berkata, apa yang kita akan perbuat? Orang ini mengadakan banyak tanda mukjizat. Nomor 48, jika kita biarkan dia terus begini, semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang Romawi akan datang merampas tempat kudus dan kita dari bangsa kita. Analisisnya bahwa ada kekhawatiran mereka, bukan karena takut Allah, melainkan ketakutan semata-mata kepentingan mereka sendiri, ya kan? Nah, padahal Yesus asli, yang asli sudah memberikan early warning, ya kan? Yang nanti muncul di Yohanes 8:44. Nah, kemudian ada ucapan Kayafas di situ, gagasan jahat yang menjadi nubuatan, ya. Kan diawali di Matius 26 nomor 3 nomor 4. Pak Lo, bahwa ya mereka punya niat ingin menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan ingin membunuh dia. Nah, kita baca di Yohanes 49 sampai 53 ya. Nomor 49, tapi seorang mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Nomor 50-nya, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kemudian nomor 51, hal ini diucapkan bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun ia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nomor 2, dan bukan hanya bangsa saja tetapi mengumpulkan menjadi anak-anak Allah yang terpercaya berai, maka mulai dari itu bersepakat untuk membunuh dia. Jadi sejak awal ada yang ingin merencanakan, ingin menangkap, membunuh Yesus asli, gitu loh, ya. Jadi asal usulnya lahir dari perhitungan licik, lebih baik satu orang mati, kedudukan mereka kan aman, supaya aman, gitu. Maka terjadilah. Nah, tapi perencanaan penangkapan dari kaum Farisi, pemuka agama yang dikomandani oleh Imam Kayafas belum terwujud. Baru terwujud ketika murid Yesus ya dengan kode Yesus asli celupan roti, ya kan? Dia lalu kerasukan iblis. Pertanyaannya misal ketika sudah kerasukan iblis, Yudas Iskariot itu menemui siapa? Bukankah menemui para pemuka Yahudi? Maksudnya gimana Bang? Kurang jelas, coba diulang. Nah, gini. Jadi gini, Master Lo. Jadi kan satu-satunya, makanya di Al-Quran katakan mereka tidak membunuhnya, mereka dalam persangkaan. Mereka itu siapa? Nah, mereka itu siapa di dalam Bible, saudara? Di dalam Bible yang kita kronologiskan dulu. Yang punya perencanaan ingin menangkap dengan tipu muslihat dan ingin membunuh Yesus dari Nazaret itu siapa? Bukankah para pemuka Yahudi? Matius 26 nomor 3 nomor 4. Baca Bang. Kita kronologis ya. Matius 26 nomor 3 nomor 4. Mengsra yang ingin merencanakan. Iya, coba ya, Matius 26 ayat
3 dan 4. Nomor 3, nomor 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka mendirikan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Seperti itu, Bang. Ya, oke. Lalu ada peristiwa kemujizatan dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, kan gitu, ya, yang diabadikan di Yohanes 11, mulai nomor 11, nomor tadi saya bacakan tadi kan, nomor 11, ini peristiwanya 11, ya, Yohanes 11, nomor 20 sampai dengan 53, kan terpecah 2. Yohanes 11, 40, 44, Bang. Maksud saya gini loh, Bang turunannya. Kalau boleh, ya kita mau bahas di satu kitab aja dulu, dari Injil Matius, ya silakan dari Injil Matius, jangan lompat kemana-mana gitu loh. Karena nggak akan ada kita dapat pengetahuan nanti kalau kita lompat sana sini. Yang ada gimana ya, nggak. Ya, izin Bang, kita lanjut yang tadi aja Bang ya. Dapatin dari sini ya. Bang, kita lanjut yang tadi itu yang sempat terputus. Yang jadi poinnya kan Abang ingin melihat dari sisi Al-Quran bahwa Isa itu nggak disalib. Sedangkan di Matius yang Abang maksud tadi Isa disalib, dan yang nggak disalib tuh Barabas, gitu kan Bang poinnya? Iya benar Bang, benar. Sebenarnya kalau kita mau baca secara mendetail rinci, sebenarnya di Al-Quran itu tidak menyangkal adanya penyaliban Bang, tapi yang disangkal itu adalah Nabi Isanya. Nabi Isa itu nggak disalib. Pertanyaannya, apakah terjadi penyaliban Bang Dio? Iya, terjadi penyaliban. Makanya dikatakan walakin syubbihalahum di An-Nisa 157 itu, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Jadi para pembunuh ini mereka diserupakan, yang mereka lihat itu seakan-akan itu Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disalib. Tapi bukan Nabi Isa yang disalib, begitu Bang. Nah, kalau Abang mau komparasi ke Matius ini, coba Abang baca di Matius 26-nya Bang. Di situ kan Yesus sendiri yang mengatakan. Ayat berapa Bang? Matius 26 nomor 64 Bang. Kan Yesus bilang sendiri, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kalau yang ngomong ini adalah Yesus, yang Abang maksud itu Yesus Kristus, terus siapa Anak Manusia yang dia sebutkan duduk di sebelah kanan Bapa itu? Ini kontradiksi Abang nanti. Nah, ini malah cocok Bang. Ini malah cocok dengan Al-Quran Bang malah. Iya, coba saya bacakan Bang ya, coba saya baca dari ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus. Di sini judulnya Yesus sudah sampai di hadapan Mahkamah Agung ya. Iya, dibaca aja Bang. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai di halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus,
engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di awan-awan di langit, seperti itu. Nah, itu yang ngomong siapa, Bang? Yang ngomong kan? Yesus sendiri, Bang. Yesus Kristus Yesus sendiri. Nah, Anak Manusia yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan. Nah, siapa? Yang Maha Siapa itu? Kuasa. Sekarang, mulai sekarang. Nah, Sudah duduk. Iya. Jangan apa? Anak Manusia sudah duduk. Lanjut. nah, mulai sekarang sudah duduk. Nah, siapa yang sudah duduk itu, Bang? Sedangkan yang Sudah ngomong duduk, Yesus. bukan sudah duduk yang dimaksud di sini, Bang. Di sini ada Iya, paham. Itu mulai dia sekarang baca kamu di akan melihat seperti ya, itu. sekarang kan. Nah, kalimat sekarang itu siapa itu yang dimaksud oleh Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa? Iya, Yesus sendiri. Yesus sendiri. Berarti ada dua Bang. Yesus. Hah? Berarti ada dua Yesus. Satu. Loh. Kan ini kan Yesus sekarang di Mahkamah Agama kan? Iya, Bang. Keterangannya kan di situ kan jelas. Nah, Mulai itulah sekarang aku bilang. Nah, begini, Bang, coba Abang korelasi ya. Makanya aku bilang tadi, justru Matius 26 nomor 64 ini justru ada korelasinya kalau kita mau kait-kaitkan dengan An-Nisa 157 itu. Karena kisah di An-Nisa 157 itu kan ada muridnya yang diserupakan. Bisa jadi dalam percakapan itu dia sendiri yang ngomong, dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, artinya dia sudah diangkat naik ke langit. Jadi yang mereka salibkan itu bukan Yesus yang sebenarnya, karena dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Maksudnya kalau dalam perspektif Islam dia sudah diangkat naik ke langit. Tapi yang mereka lihat ini adalah Yesus yang diserupakan, alias Isa yang diserupakan. Malah nyambung, Bang, kalau Abang bawa ke An-Nisa 157. Lukas Dan 22 nomor 69. Coba Bang Lau. Lukas 22 nomor 6. mana dulu Kak Nora lari ke Tunggu dulu, Matius akan duduk. Lukas 22 nomor 69. Anak Manusia itu sudah duduk. Yang benar yang mana nih? Nah, Lukas coba. 22. Oke, sebentar. Ya, sama aja sebenarnya, Kak. Kalau di Matius itu Iya, sama mulai aja, sekarang. Sama aja Lukas mulai 22. sekarang. Kalau Lukas 2269 itu sudah duduk. Kalau Nah, intinya Lukas lo Kak Nora malah lebih jelas loh kenapa dia Iya. berkata seperti itu. jadi intinya begini, Bang Lo, kalau kita mau secara logika sehat ya, justru yang dikatakan Al-Quran itu nyambung. Kenapa? Karena yang berbicara tadi di Matius 26 nomor 64 tadi itu, Matius 26 yang duduk di sebelah kanan Bapa itu, justru itulah Yesus yang diserupakan atau Isa yang diserupakan. Matius 26:64 tadi. Kenapa? Karena mereka melihatnya sama seperti Yesus. Dan itu nggak kontradiksi. Tapi kalau Abang paksakan itu bukan yang diserupakan, akan kontradiksi nanti. Itu yang ngomong Yesus, terus Yesus itu ngomong, Yesus sekarang duduk sebelah kanan Bapa, berarti ada dua Yesus dong secara logika sehat. Matius, Tidak, Bang. Bang Lau, Matius 17 nomor 2. Coba buka. Yang mana yang benar sih tadi katanya Lukas Tunggu dulu, ya, Matius dari 17, Lukas ya. lari ke Matius lagi. Matius- Enggak, Lukas dulu. Tunggu dulu. Itu sama artinya bahwa anak manusia sudah duduk. Enggak, Matius 17 nomor 2. Coba Bang Lau buka. coba. Sama lo isinya lo Kak Nora. Matius 17 nomor 2. Coba buka, Abangku. Coba buka. Matius. Ayo. Tadi katanya juga. Ya, coba buka. Matius berapa? 17 nomor 2. Wah, ini tambah kuat lagi tuh kan orang. Nah itu. lagi. Matius 17 Tambah nomor kuat 2. lagi, Bang. Di Al-Quran tambah menguatkan Al-Quran 157, An-Nisa 157. Ya. 6 hari di 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara-saudaranya dan bentar ya. Dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, berubah-ubah itu coba Abang lihat, Bang, ya. Berubah wajah dengan diserupakan ini kalau kita mengkorelasikan ya, walaupun aku pribadi sebenarnya mengikuti Bang Lau aja sebenarnya, tapi kalau aku mau bantah itu sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Bani Israel itu
mereka mentahrif. Tahrif itu menyelewengkan, Bang, firman Tuhan. Itu banyak. Al-Baqarah 75, An-Nisa 46, Al-Baqarah 79, Ali Imran 78. Banyak sekali ayat-ayat di mana mereka itu merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bisa jadi apa yang terjadi di Bible itu ada terjadi perubahan-perubahan dari ulah tangan-tangan manusia, dan itu kita bisa buktikan. Memang Bible itu karangan manusia dan ada yang campur tangan di situ. Dan itu sudah disinyalir dalam Al-Qur'an, Bang. Mereka itu yaktubuna bi aidihim, yaktubuna al-kitaba bi aidihim, tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka bilang apa? Ini datang dari Allah. Itu ada, Bang, dalam Al-Quran. Jadi makanya aku bilang tadi, kalau kita mau berbicara secara akal sehat, justru ayat-ayat yang Abang sebutkan tadi, seperti di Matius tadi, Matius 26 nomor 64 tadi, itu menguatkan, Bang. Apalagi kalau kita berbicara tentang penyerupaan atau berubahnya wajah, diserupakan dan segala macamnya, itu Matius 17 nomor 2 itu menguatkan juga. Itu kalau kita mau komparasi. Tapi kan mainstream di TikTok ini kan bisa kita membedakan kan. Tapi nggak apa-apa, ini diskusi aja, diskusi sehat aja. Kawan-kawan di bawah juga teredukasi. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi bisa teman-teman catat. Ya, bahwa dalam Al-Quran itu bukan menyangkal penyaliban. Ada penyaliban, tapi bukan Nabi Isa yang disalib. Itu justru bentuk pemuliaan Tuhan kepada utusan yang diutusnya. Begitu, Bang. Jadi konsisten, Bang. Kan tidak mungkin kan Tuhan mengutus utusan terus dia nggak muliakan, kan? Kalau begitu, Bang Dio ya, menurut yang tertulis di dalam Al-Quran itu, bahwasanya Isa itu tidak disalib. Terus siapa yang disalib, Bang? Dan ya orang yang diserupakan itu siapa gitu? Nah, itu kalau Abang baca dalam literasi ini, kalau kita bicara ini ya fair ya, Bang, ya, dalam bicara literasi keislaman, itu ditafsirkan dalam tafsirnya disebutkan referensinya dari ulama-ulama kami terdahulu. Itu ada yang diserupakan wajahnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Beliau ini salah satu ulama tafsir tertua dalam Islam, di antara yang tertua. Itu disebutkan namanya Sarjas atau Sarjis, dan itu bagian dari murid-muridnya Isa putra Maryam yang membelot. Kalau dalam versi Kristen kan Yudas Iskariot kan. Nah, itu kalau di sini namanya Sarjas atau Sarjis. Nah, perbedaan nama dalam satu kejadian yang terjadi itu kita bisa carikan jalan keluarnya. Sama seperti nama malaikat Jibril, ya kan? Di Bani Israel Namus, disebut Namus, atau namanya Nabi Yakub alaihissalam dalam Islam, dalam Bani Israel disebut Israel. Itu nggak masalah. Atau nama bapaknya Nabi Ibrahim umpamanya. Nah, tapi di sini intinya ada yang diserupakan, mirip dengan Nabi Isa. Siapa namanya? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari namanya Sarjas atau Sarjis. Gitu, Bang. Nah, dia inilah yang kalau dalam Abang bisa baca nanti tafsir At-Tabari surat An-Nisa ayat 157. Kalau Abang baca dari awal sampai habis itu diceritakan, Bang. Si Sarjas ini atau Sarjis ini dialah yang diserupakan. Ada salah satu muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa alaihissalam yang membelot dan memberitahukan, kalau saya datang nanti katanya saya cium kepalanya, itulah Isa putra Maryam. Dia nggak tahu si pembelot. Gini, Bang Dio, sebentar ya. Berarti berdasarkan keterangan yang Abang sampaikan tadi, bahwasanya yang disalib itu adalah muridnya. Muridnya siapa yang dimaksud di sini, Bang? Sarjis sebut tadi namanya Sarjas atau Sarjis. Sarjis. Ya. Itu muridnya yang berkhianat itu ya? Bukan. Yang berkhianat itu itulah yang salah. Dia yang salah. Jadi dia begini, Bang. Makanya Abang dengarkan dulu. Jadi murid yang berkhianat ini dia sampaikan kepada para pembunuh itu, nanti kalau saya masuk ke dalam ini, saya cium kepalanya, itulah Isa. Nah, ketika mereka masuk di situ, Nabi Isa sudah diangkat naik ke langit, Bang. Nah, orang ini dia lihat itu sama mirip dengan Isa. Nah, itu disebutkan nama-namanya, ada Petrus, Yakub, kemudian Yohanes, ada Androis, ada
Philip Bis, ada Abrosalma, ada Matta atau Matius, ada Thomas alias Thomas dan seterusnya. Itu ada dirincikan di tafsir At-Tabari itu. Nah, begitu dia cium bang kepalanya, mereka anggap itulah Nabi Isa, padahal itu adalah sarjas atau sarjis yang sudah diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu abangku. Karena gini bang, keterangannya di dalam Alkitab kan dijelaskan bahwasanya 40 hari sebelum Yesus itu disalibkan, atau yang dinamakan sudah semenjak perjamuan kudus itu 40 hari dia sudah bersama-sama dengan muridnya. Bahkan ketika Yesus akan ditangkap, seorang muridnya pun mengeluarkan senjata, mengeluarkan itulah aku bilang tadi abangku, Bang Lau, itulah aku bilang tadi, kalau kita berbicara perspektif antara Islam dan Kristen, itu pasti ada cerita-cerita yang mungkin sedikit berbeda dari sisi teknis cerita loh ya. Kenapa? Karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israel itu selalu sering mereka itu merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi kisah itu sudah dirubah-rubah bang. Nah kalau kami umat Islam, sebagai umat Islam, kami percaya dan mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran bang. Nah dari sini kalau kami mau belajar, kayak aku bang ya, aku pribadi ya, begitu aku lihat ini ada perbandingan agama, aku baca itu, oh aku korelasikan, oh berarti benar nih apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Muslim. Jadi kalau teman-teman Kristen bilang, oh enggak itu kan beda cerita bang Dio, ya wajar beda cerita. Kenapa? Karena Bani Israel itu memang suka merubah-rubah firman Tuhan. Kalau terjadi perbedaan ya wajar menurut saya pribadi. Karena itulah konsekuensi merubah-rubah firman Tuhan. Nah intinya apa bang? Intinya adalah Nabi Isa alias Yesus ini diangkat naik ke langit. Dan intinya adalah ada penyaliban, tapi bukan beliau yang disalib. Begitu bang, intinya itu seperti itu. Kalau kita mau langsung ke poin. Kita masuk sedikit ya Bang Dio. Bang Lau, Silakan, Bang Lau. Kak. Bang Lau, di mana pada waktu Yesus itu diserupakan, itu pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga. Tetapi muridnya apakah berjaga-jaga? Mereka dalam keadaan tidur. Betul tidak, Mr. Lau? Coba kita buka di dalam Yohanes 18, Bang Lau. Bang Lau, coba buka ya. Mulai Yohanes 18 kita buka dari 4. Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya, "Kalian mencari siapa?" Yesus, orang Nazaret, jawab mereka. "Akulah dia," kata Yesus. Yudas, si pengkhianat, berdiri di situ, mundur lalu jatuh ke tanah. Sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, "Kalian mencari siapa?" "Yesus orang Nazaret," jawab mereka. "Sudah kukatakan, akulah dia," kata Yesus. "Dan kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi." Tetapi di dalam Matius, apa yang dikatakan? Yudas akan mencium Yesus, dan di situ tandanya bahwa itu adalah Yesus. Tetapi di dalam Yohanes mencatatkan apa? Yesus sampai bertanya 2 kali kepada mereka. "Siapa yang kalian cari?" "Yesus dari Nazaret." Yesus menjawab, "Akulah dia." Tetapi apa? Mereka mundur dan mereka terjatuh. Yudas pun di situ. Yesus bertanya 2 kali, "Siapa yang kalian cari?" "Akulah dia." Yesus katanya, "Akulah dia." Izin kak, berarti Yudas ini yang membelot kan, yang memberitahukan kan? Iya, tapi kenapa Yudas tidak kenal Yesus? Nah, ini coba nih ya, ini bang ya, ini literasi Islam ya. Ini kak, mirip sama yang disebutin oleh ini. Izin ya kak. Lanjut. Nah ini nih, coba digedein aku. Kita baca dari atas ya bang ya. Ini tafsir At-Tabari bang ya. Jadi, ini aku bacakan ya. Maka Nabi Isa bilang begini, "Qala ya ma'syarul hawariyin, wahai hawariyun." Ini sahabat-sahabatnya Isa putra Maryam. "Ayyukum yuhibbu ayyakuna rafiqi fil jannah." Siapa di antara kalian yang pengen jadi teman dekatku nanti di surga? "Ala ayyushbihal lil qaumi fi surati fayaktuluhu makani." Siapa di antara kalian yang mau menjadi temanku di surga, yaitu nanti dia akan diserupakan untuk kaum itu serupa dengan wajahku, kemudian nanti mereka akan membunuhnya di tempatku.
Ini posisiku. Faqala Sarjis, ini bang tadi aku bilang. Maka Sarjis bilang, ana ya ruhullah, saya wahai ruh Allah. Qala, maka Nabi Isa bilang, fajlis fi majlisi, duduklah kamu di tempat dudukku. Fajalas fihi, maka Sarjis pun duduk di tempat Nabi Isa. Wa rufi'a Isa salawatullahi alaihi, Nabi Isa pun diangkat oleh Allah ke langit. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Fadakhalu alaihi fa'akhaduhu wa salabuhu. Maka Sarjas pun, pasukan itu pun datang masuk ke ruangan itu dan menangkap Sarjas dan menyalibkannya. Fakana huwa alladhi salabuhu wa syubbiha lahum bihi. Dan Sarjas itulah yang disalib, diserupakan dengan Nabi Isa. Wa kanat iddatuhum hina dakhalu ma'a Isa ma'lumah. Karena bilangan jumlah mereka waktu mereka masuk ke dalam ruangan itu mereka sudah tahu jumlahnya waktu itu bersama dengan Nabi Isa. Qad ra'awhum wa ahsahu iddatahum, dan mereka telah melihat dan menghitungnya. Ah, ini yang dibilang tadi Kak Nora. Falamma dakhalu alaihi liyakhudhuhu, ketika tentara Romawi itu masuk ke dalam ruangan yang ada Nabi Isa tadi untuk mengambilnya, untuk menangkapnya, wajadu Isa fima yurawna wa ashabuhu. Maka mereka lihat Nabi Isa, ini yang diserupakan tadi bang. Mereka lihat Nabi Isa dan teman-temannya, padahal Nabi Isa sudah diangkat tadi kan. Wa faqadu rajulan minal iddah, tapi mereka heran kenapa hilang satu orang yang mereka hitung tadi. Fahuwallazi ikhtalafu fihi, nah itulah yang mereka perselisihkan. Wa kanu la ya'rifuna Isa, mereka itu tidak mengenal Nabi Isa. Para pembunuh itu enggak mengenal Nabi Isa, sampai hatta ja'alu li Yudas Zakaria yuta, ini sampai mereka berikan kepada Yudas Zakaria yuta salatina dirham, 30 dirham, ala ayyadullahum alaihi fayu'arrifahum iyahu, agar si Yudas ini memberitahukan kepada para tentara itu untuk mengenalkan mereka yang mana di antara mereka Nabi Isa. Nah, si Yudas ini melihat si Sarjas tadi yang diserupakan bang. Nah, ini sesuai dengan narasi Kak Nora tadi. Kabur dia. Jaringan dia. Bang Lau naik aja Bang Lau. Lanjut aja. Ini pembelajaran buat kita nih. Nah, jadi teman-teman, makanya aku bilang Kak Nora itu namanya Yudas kan, benar. Ternyata kalau kita korelasikan dengan surah An-Nisa ayat 157 dikomparasi dengan tafsir Imam At-Tabari, berarti benar yang disalib, penyaliban itu ada teman-teman. Tapi yang disalib bukan Nabi Isa alias Yesus, bukan. Tapi orang yang diserupakan. Dengan demikian tidak terjadi kontradiksi. Kalau kita tidak memahami seperti itu, pasti terjadi kontradiksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teman-teman ya. Iya bang. Begitu abangku. Lanjut kan orang. Aku mau makan juga kan orang. Itu ada Mr. Lau-nya. Aku lagi makan. Iya. Jadi gitu Bang Lau. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.